Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan simak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini informasinya Minggu 21 Mei 2023 atau tepatnya di hari ini, di mana guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 demo lagi besok. Besok berarti hari Senin ya. Info DPR dan Kemendikbudristek pemicunya. Nah, di sini masih tanda tanya juga, di mana pemicu daripada demo ini katanya adalah informasi dari DPR dan juga dari Kemendikbudristek. Ratusan guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, ternyata Lampung rekan-rekan ya, akan demo lagi pada Senin 22 Mei. Ini merupakan demo yang sebelumnya dibatalkan pada Senin 15 Mei. Jadi sebelumnya itu pernah akan dilakukan aksi namun ditunda atau dibatalkan. Alasannya karena Haji Nanang Ermanto akhirnya mau menerima para guru lulus PG. Ini kalau tidak salah bupatinya rekan-rekan ya. Sayangnya hasil pertemuan tersebut tidak memuaskan guru lulus PG, sehingga mendorong mereka ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek dan juga DPR RI untuk meminta penjelasan detail terkait formasi P3K Guru 2023. Jadi ingat rekan-rekan ya, jadi di sini yang ingin diperjelas adalah rekrutmen ASN P3K di tahun 2023. Jadi, aksi besok itu merupakan akumulasi kekecewaan guru lulus PG terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Apalagi informasi Kemendikbudristek dan DPR RI makin jelas semuanya. Ini disampaikan langsung oleh Koordinator Wilayah Guru Lulus Pasingret Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja atau GLPG P3K Kabupaten Lampung Selatan, itu Vulkan Gafiri kepada GPNN.com di hari ini. Vulkan menegaskan, tuntutan GLPG P3K Lampung Selatan tetap sama, yaitu meminta Pemda mengusulkan formasi P3K 2023 untuk 727 guru lulus PG tanpa formasi. Tidak ada alasan Pemda menolak, karena anggaran sudah ada. Nah, ini rekan-rekan, jadi ini perjuangannya untuk pengusulan formasi khusus guru yang sudah lulus Pasingret, yang mana jumlahnya ada 727. Dia mengatakan kalau Pemda masih takut mengusulkan formasi karena masalah transferan gaji dan tunjangan P3K yang dinilai belum jelas, sudah dijawab oleh Komisi 10 DPR RI. Intinya ada di Pemda sekarang. Serius enggak mau menyelesaikan sisa guru lulus PG di Lampung Selatan? Kami sudah punya rekaman video pimpinan Komisi 10 yang menjelaskan masalah DAU. Begitu juga dengan penjelasan Kemendikbudristek yang menjelaskan bahwa Lampung Selatan hanya mengajukan formasi 120, padahal kebutuhannya banyak. Nah, ini juga rekan-rekan ya, kebutuhannya banyak, namun usulannya sedikit. Oleh karena itu, GLPG P3K meminta pemerintah kabupaten tidak lagi menjegal guru lulus PG menjadi ASN P3K. Sebelumnya, guru lulus PG tanpa formasi P3K 2021-2022 mengadu ke Komisi 10 DPR RI. Mereka mengadukan sikap pemerintah daerah yang mengusulkan formasi P3K guru 2022 sangat minim. Bahkan ada yang tidak mengajukan sama sekali. Vulkan Gafiri mengatakan, pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Abdul Fikri Faki untuk melaporkan kondisi di daerah. Contohnya di Lampung Selatan, formasi yang diajukan Pemkab hanya 120 dari 727 guru lulus PG tanpa formasi. Kami ceritakan kepada Pak Fikri pada pertemuan 16 Mei yang lalu bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Selatan enggak mengajukan 727 formasi P3K guru 2023 karena masalah anggaran gaji dan tunjangan. Jadi ini juga disampaikan oleh Pak Vulkan ya, kepada Komisi 10 DPR RI, lebih tepatnya kepada Pak Fikri Faki. Selain itu lanjutnya, GLPG P3K menanyakan apakah benar dana alokasi umum atau DAU untuk gaji dan tunjangan P3K
tidak akan ditransfer lagi ke daerah mulai tahun depan. Oke. Jawaban Fikri membuat Vulkan dan 4 rekannya terkejut. Ternyata apa yang disampaikan Pemda tidak sepenuhnya benar. Pak Fikri bilang pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk tidak memahami aturan yang ada. Lampung Selatan tidak memahami aturan yang ada tentang pengelolaan DAU untuk gaji P3K, ujarnya. Jadi sepertinya di sini ada miskomunikasi rekan-rekannya atau apalah begitu. Karena di sini disampaikan secara langsung oleh Pak Fikri. Fikri membuat Vulkan dan 4 rekannya ya terkejut. Ternyata apa yang disampaikan pemerintah daerah tidak sepenuhnya benar. Pak Fikri bilang pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak memahami aturan yang ada tentang pengelolaan DAU. Jadi ini agak merugikan juga rekan-rekan ya. Vulkan melanjutkan, Wakil Ketua Komisi 10 mengatakan masalah gaji dan tunjangan P3K guru tidak perlu dikhawatirkan. Nah, jadi ini juga perhatian bagi daerah-daerah lain, tidak perlu dikhawatirkan. Pemerintah daerah malah dimintai mengajukan formasi P3K 2022 sebanyak-banyaknya sesuai PMK 212. Nah, karena di sana jelas rekan-rekan ya terkait kebutuhan dan anggaran gaji. Jadi kata Vulkan, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 212 tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya di tahun anggaran 2023 seharusnya menjadi pijakan pemerintah daerah. Nah, ini benar juga. Harusnya itu dijadikan pijakan atau dasar rekan-rekan ya. Kami rekam video pernyataan Wakil Ketua Komisi 10 untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan jajaran yang masih belum paham. Komisi 10 DPR juga berpesan kalau pemerintah daerah masih bersikeras dan tidak paham soal anggaran gaji P3K. Silahkan datang ke Jakarta. Komisi 10 siap memberikan penjelasan secara detail. Kalau penjelasan di rekaman video masih kurang buat Pemda. Wow. Jadi di sini patut diapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Fikri atau lebih tepatnya dari Komisi 10 ini rekan-rekannya, di mana berpesan kalau Pemda masih bersikeras dan tidak paham, di mana silahkan datang ke Jakarta. Kalau misalnya di penjelasan di rekaman video masih kurang buat pemerintah daerah. Jadi ini juga merupakan hal yang baik rekan-rekan ya. Jadi semoga saja tidak ada daerah lainnya selain daripada Lampung Selatan ini rekan-rekan ya. Karena ini kita juga masih sementara mencari informasi terkait usulan formasi dari berbagai daerah, dan semoga secepatnya juga kita mendapatkan terkait SK atau surat keputusan penetapan formasi usulan P3K dari berbagai daerah. Jadi pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi buat rekan-rekan semua. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.